Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman gereja 1 minggu ke depan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi pelayan yang ada di belakang, atau dapat follow media sosial gereja berikut ini. Kami menginformasikan kepada seluruh Bapak Saudara bahwa gereja menyediakan Lighthouse Prayer pada pukul 7 malam setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Dan link Zoom akan dikirimkan lewat grup WhatsApp gereja. Dan setiap hari Rabu dan Jumat diadakan doa siang pada pukul 11.00. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doa malam dan doa puasa, Sabtu ini 17 Agustus 2024, pada pukul 5 sore. FICC Kids Special Independence. Persembahan nanti dijalankan sebanyak 2 kali menggunakan kantong kolekte. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat. Lalu bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan menggunakan m-banking dapat melihat nomor rekening yang ada di layar.
Yesus. Selamat sore FICC, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi Shalom. Haleluya, saya melihat orang-orang yang luar biasa hari ini dan saya percaya bahwa apapun yang sedang kita alami dan hadapi hari ini Tuhan Yesus tetap baik, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, boleh kita berikan salam kiri kananmu, mungkin boleh keluar dari bangkumu sekitar 1 menit ini. Kita say hello sama samping kiri kanan kita, katakan kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau sama-sama membaca visi misi dari gereja kita. Saya akan membacakan terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu akan mengulanginya. Visi selamatkan jiwa berapapun harganya dan misi menjaga jiwa yang tersesat, membawa keluarga-keluarga kepada Kristus untuk diselamatkan. Mari kita akan baca bersama 2, 3. Visi selamatkan jiwa berapapun harganya dan misi menjangkau jiwa yang tersesat, membawa keluarga-keluarga kepada Kristus untuk diselamatkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu siap sama-sama kita hari ini mau merayakan akan kebaikan Tuhan. Dan biar ibadah kita pada sore hari ini menjadi persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan untuk Tuhan Yesus. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita akan membuka ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini kami hadir. Bukan kami hanya memenuhi kegiatan agamawi kami. Tapi kami hadir hari ini menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus melalui hidup kami. Hari ini kami mau merayakan akan kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur atas berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap proses hidup yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami sama-sama hanya mau fokus untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Melalui ucapan syukur kami, melalui pujian yang akan kami naikkan, melalui penyembahan yang akan kami naikkan. Semua hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap pelayan-Mu pada sore hari ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang sedang kami juga rindukan, kami mau terus berfokus hanya untuk hormat dan kebesaran nama Tuhan. Kami akan buka ibadah ini hanya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Mari yang siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini, kita mau sama-sama bangkit berdiri yuk. Boleh tengok kiri kanannya, lihat wajah yang berseri-seri. Kita mau siap untuk memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh sorakan. Sekali lagi. Haleluya. Sama-sama yang kita mau katakan pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, Tuhan baik, amin, di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, haleluya, luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa.
bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Tuhan cintaku, memuliakan-Mu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Puji memuji Tuhan. Kami bersukacita pada sore hari. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Naikkan suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan, lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan kita, amin. Siapa namanya? Yesus. Sama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau Allah yang layak kami pujikan, kami sembah, kami muliakan pada sore hari ini Tuhan. Yang semangat katakan haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajarkan penuh keagungan.
katakan atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak tepuk tangan, Engkau Juru yang berjaya dan memerintah untuk atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan haleluya, haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan termulia buat Tuhan kita sore hari ini. Yesus baik, terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum duduk, boleh dong kasih tos kiri kanannya agar kita lebih semangat lagi untuk menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu silakan untuk duduk kembali. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan buat setiap kita. Hingga sampai saat ini kita boleh berdiri, kita boleh memuji Dia, kita boleh menyembah Dia, kita boleh merayakan kasih-Nya yang begitu berlimpah di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu Yesus. Biar segala bangsa memuji-Mu, biar segala bangsa bersorak hanya untuk nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau katakan besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang lurus, layak disembah. hanya Kau yang layak disembah Tuhan, sebab nama-Mu besar dalam hidup kami. Mari dari dalam lubuk hati kita mau katakan kepada Tuhan bahwa besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu.
segala pujian Tuhan. Keagungan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan Kau. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Kau Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Di tempat maha tinggi, Kau aja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, amin. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dia yang layak terima segala sembah kita pada sore hari ini. Come on. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan yang termulia pada sore hari ini nih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
besar dan layak dipuji. Baik pujian bagimu, yes Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to you, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Come on, sing, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Cuma dengan satu suara kita nyatakan praises to your name. Pujian hanya bagimu Tuhan. For your name is great and greatly to be Kami mau terus menyembah Tuhan dalam hidup kami Tuhan, karena hidup kami adalah penyembahan, karena hidup kami ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk hari kemarin, dan kami mau serahkan hari esok ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, di waktu yang indah ini, waktu-Mu ini Tuhan, kami menikmati Roh Kudus yang bekerja atas kami, setiap kami Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, ini semua merupakan rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan, dan untuk itu kami mau terus meninggikan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Dan biar kiranya Tuhan di waktu yang indah ini juga Tuhan Engkau yang memulihkan setiap hidup kami Bapa.
Mungkin kami ada yang lelah saat ini Tuhan, Kau yang memulihkan. Bagi kami yang sedang sakit Tuhan, yang sembuhkan. Dan biar kiranya Tuhan yang sedang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan Bapa. Ini kami Tuhan yang datang sebagai penyembah-Mu pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan, kami hanya boleh bersandar dekat dengan Tuhan selalu. Untuk itu Bapa, kehidupan kami hanya mau taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ini pujian sembah kami yang boleh kami naikkan pada sore hari ini. Kami percaya biar kiranya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Karena ini kerinduan kami Tuhan, yaitu terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini, kami percaya Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah tiba di tempat ini, Tuhan boleh pakai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Biar kiranya firman-Mu itu juga Tuhan boleh bertumbuh, bertanam dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan di luar sana. Dan biar kiranya karakter Yesus ada dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami minta biar kiranya Tuhan, hikmat-Mu boleh turun atas setiap kami yang mendengarkan. Dan kami boleh memahami dan kiranya juga kami boleh mendapatkan pewahyuan dari Tuhan akan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, pakai lidah bibirnya biar kiranya apapun yang disampaikan itu boleh seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan Alkitab dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu, sebelum duduk, mari kita boleh sambut Bapak If Martin Sunardi untuk ke depan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita di FICC Church. Come on. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara-saudara semua. Selamat sore. Sebelumnya saya minta maaf, saya telat saudara-saudara. Tadi saya habis pelayanan di Taman Palem, terus saya nyasar. Untung tadi Jerry kasih saya Sherlocknya, jadi tiba di sini. Ya, telat, maafin saya ya. Saya nggak pernah kayak begini sebelumnya karena saya mau menghargai waktu Anda, makanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya telat kira-kira 20 menit, saya minta maaf. Tapi saya percaya saudara-saudara sudah dilayani dengan baik oleh tim pemimpin pujian dan juga pemain musik. Boleh tepuk tangan buat mereka semua saudara-saudara. Anda tahu kenapa setiap kali saya melayani saya selalu minta saudara-saudara tepuk tangan untuk present worship timnya. Karena mereka melakukan banyak hal sebelum saudara-saudara datang. Jadi nggak ada salahnya saudara-saudara setiap kali mereka melayani kita dan teman-teman yang lain ada di belakang yang mungkin nggak kelihatan juga. Setiap kali kita sebelum ibadah kita boleh bilang sama mereka terima kasih. Karena mereka sudah lakukan terbaik buat pelayanan-pelayanan kita. Boleh tepuk tangan buat semua teman-teman melayani lagi. Oke, buat yang belum kenal saya, nama saya Martin Sunardi. Saudara-saudara saya tinggal di BSD ya, tapi dari Taman Palem. Saya habis pelayanan langsung saya buru-buru kemarin. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 2. Saudara-saudara nggak boleh dibalik ya Bapak Ibu ya. Bahaya banget kalau dibalik karena 1 aja nggak habis-habis. Saudara-saudara kemarin baru berantem saya saudara-saudara. Tapi saya percaya gesekan dalam rumah tangga, organisasi, dalam pertemanan itu tujuannya baik. Supaya kita saling kenal satu sama lain, amin. Karena yang namanya hubungan kalau nggak ada gesekan berarti itu kita nggak taruh effort ke hubungan itu. Kalau kita taruh effort ke hubungan itu pasti akan ada gesekan. Dan percayalah tujuan dari gesekan itu adalah menajamkan kita sesama manusia. Amin. Saya bekerja di JPCC, saudara-saudara, saya melayani dan saya jadikan JPCC gereja lokal saya. Saya dikenal sebagai seorang penyanyi rohani, saudara-saudara. Kira saya lupa tahun berapa ya Jer ya? Dulu Koko pernah kemari ya? 2000 awal lah. Jadi band saya dulu pernah diundang ke sini, saudara-saudara. Saya lupa tahun berapa. Dulu kayaknya belum begini tampilannya ya, masih yang lama ya waktu itu. Tapi saya bersyukur bisa datang ke tengah saudara-saudara. Terima kasih Ibu Gembala buat kesempatan kepercayaannya. Terima kasih banyak. Saya ketemu Jerry bukan di sini saudara-saudara, di Amerika kita ketemunya. Saya masih baru bangun tidur, tiba-tiba dia keluar dari mobil. Ko Martin, dulu Ko Martin pada ke gereja saya. Dari situlah baru hubungan kita makin baik. Tadinya saya datang ini diminta sama Jerry ngelihat tim present worshipnya saudara-saudara. Tim present worshipnya aman bro. Ini gerejanya Bright Future untuk tim present worshipnya. Bener, keren banget. Ya keren banget, kita percaya mereka akan dibawa lebih lagi sama Tuhan kita. Amin. Semua siap belajar firman Tuhan? Semua siap? Kok lemes banget saudara? Bilang lagi, weh bangun. Kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Pemain keyboardnya boleh bantuin saya gak? Ya ini
Tepuk tangan dong buat pemain keyboard kita yang luar biasa, saudara-saudara. Siapa namanya bro? Siapa? Aldi. Aldi banyak makan ya, kamu kurus banget nak. Oke, kita buka 1 Yohanes 2:29 saudara-saudara. 1 Yohanes 2:29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Halo? Setiap orang yang berbuat kebenaran itu lahir daripadanya. 2017 saya diundang ke Belanda, ada acara Natal waktu itu. Ada sebuah informasi yang saya terima yang bikin saya kaget Bapak Ibu semua. Anda tahu apa? Ada tulisan dijual. Tahu nggak dijual apa? Gereja. Di Belanda gereja dijual. Yang paling membuat kita elus-elus dada, tahu nggak dijualnya buat apa? Bar. Di Belanda gereja nggak laku. Isinya orang tua semua. Anak mudanya nggak ada. Saudara-saudara dengar baik, gereja Tuhan dengar baik. Kebenaran gak boleh dirubah. Tapi cara beribadah bisa fleksibel, saudara-saudara. Halo? Inilah yang kenapa jadi anak-anak muda gak mau ke gereja. Karena gereja terlalu kolot dengan pemikiran-pemikiran zaman dulu. Kalau Anda mau ikut pemikiran zaman dulu, gak usah pakai smartphone. Halo? Kalau Anda mau ikut pemikiran zaman dulu, gak usah pakai ini nih, LED. Pakainya OHP, ingat gak zaman dulu? Yang ditulis tuh di kertas ya saudara-saudara, yang kertas bening itu ditulis. Nah kalau mau ikut pemikiran zaman dulu yang kayak gitu. Tapi kenapa yang soal begituan Anda mau upgrade? Sedangkan perkembangan cara untuk anak-anak muda kita gak mau upgrade saudara-saudara. Kalau sampai anak muda di gereja ini gak ada, 10-20 tahun lagi gerejanya bakal tutup saudara-saudara. Beneran. Makanya saya selalu bilang ini sama gereja yang saya layani. Buka mata bukan buat umum aja, tapi investasi terbesar untuk anak-anak muda. Kenapa? Karena tolang punggung kemajuan gereja ini ada dari anak muda. Saya waktu ngobrol sama Jerry ya saudara-saudara, dia baru buka bakmi. Baru apa lama sih bro? Lumayan lama. Waktu dia ngobrol saudara-saudara tentang gereja ini, Anda mesti tahu nih saudara-saudara, dia sangat berapi-api sekali. Bahkan minta saya, "Koh tolong mentorin tim PW saya," dia bilang begitu. Saya bilang dengan senang hati. Dengan senang hati saya akan bantuin kamu sebisa sampai saya bisa. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau apinya sama, nyebarnya ke semuanya. Coba lihat kanan kirinya, lihat ada apinya gak saudara-saudara di mukanya saudara-saudara? Ada gak? Luar biasa banget loh. Saya percaya kebenaran gak boleh dirubah. Dari sekarang sampai selama-lamanya kebenaran gak boleh berubah. Tetapi cara kita boleh fleksibel. Kira-kira menurut saudara-saudara dari zaman Musa ke zaman Yesus, berubah gak caranya semuanya? Berubah gak? Berubah. Dari zaman Yesus ke zaman Paulus, berubah gak? Berubah. Jadi ada perubahan demi perubahan, tetapi kebenaran tidak boleh berubah. Kalau ada ayatnya dan kita tentang, kita salah. Tetapi kalau gak ada ayatnya, saudara-saudara, kita stick pada kebenaran. Tapi ingat ya, saudara-saudara, yang saya ngomongin ini, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Saya selalu bilang, saya ini present worship trainer, saudara-saudara. Banyak sekali orang-orang gerejanya pengen sekali seperti JPCC, tim present worshipnya. Saya bilang begini, kamu boleh ambil yang bagus di JPCC, tapi kalau kamu telan bulat-bulat, taruh di gereja kamu dan itu jadi perpecahan, mendingan kamu gak usah ambil yang dari JPCC. Buat apa ada perpecahan dalam gereja? Lebih baik kita mulai sedikit demi sedikit, tetapi cara masuknya sangat baik dan diterima oleh semua kalangan. Amin saudara-saudara. Bukan berarti yang sana bagus, di sini gak bagus. Tiap-tiap gereja ada kelebihan dan kekurangannya. Bahkan saya merasa di gereja saya pun ada kekurangannya. Karena gak ada gereja yang sempurna. Gak ada. Di sini Anda bilang kurang? Enggak, belum tentu juga. Di sini banyak kelebihannya juga. Tetapi kita sama-sama mau membangun gereja ini menjadi gereja yang berbasiskan kepada kebenaran. Bukan cuma sekedar selera aja. Tapi kita mesti tahu juga, harus siap juga diubah. Handphone Anda sekarang apa? Nokia, Nokia yang segede gaban, atau sekarang smartphone semuanya. Smartphone, kalau kita mau upgrade dengan gadget kita harus upgrade juga knowledge kita akan setiap perubahan-perubahan. Tapi sekali lagi, jangan sampai perubahan itu menimbulkan perpecahan. Didiskusikan dulu pelan-pelan, dicoba pelan-pelan. Jangan sampai ada keributan dan yang lainnya. Amin, saudara-saudara.
Bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi base-nya adalah kita harus mengenal pribadi Tuhan kita dulu. Kita nggak bakal pernah bisa jadi orang yang benar kalau kita nggak kenal siapa yang kita anggap benar. Saudara-saudara, nggak mungkin bisa. Saya ambil salah satu contoh aja tentang iman. Kita akan bahas soal iman, saudara-saudara. Banyak sekali orang-orang pengen banget punya iman yang besar. Tiap kali berdoa, iman saya besar, iman saya besar. Dengar baik. Iman yang besar itu belum tentu iman yang benar loh. Halo? Iman yang besar itu belum tentu iman yang benar. Kita seringkali begini, saya punya gaji 2 juta, saya cicilan rumah 3 juta. Itu bukan iman, saudara-saudara. Itu nekat namanya. Anda harus bedain antara iman yang benar dan iman yang besar. Karena iman yang besar itu biasanya memaksakan kehendak Anda. Keuntungannya buat Anda. Tetapi iman yang benar itu biasanya keuntungannya milik Tuhan. Karena Anda selurut dengan maunya Tuhan. Saya tahu ayatnya ada kok, saudara-saudara. Andaikan Anda memiliki iman sebesar biji sesawi, maka Anda bisa suruh gunung itu buat pindah. Bener ya? Ada ayatnya ya. Berarti itu iman yang besar tuh, bisa suruh gunung buat pindah. Tetapi pertanyaannya, kalau sampai gunungnya gak pindah gimana? Kalau sampai gunungnya gak pindah gimana? Iman yang benar, saudara-saudara, percaya. Walaupun gunungnya gak pindah, saya percaya di balik gunung itu ada yang terbaik buat saya. Tuh iman yang benar. Jadi jangan bangga kalau punya iman yang besar doang. Tapi milikilah iman yang benar. Karena iman yang benar itu dibangun atas hubungan kita dengan Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iman yang besar kadang-kadang nekat. Mikirnya diri sendiri. Tapi iman yang benar, saudara-saudara, biasanya bisa punya iman yang benar. Kenapa? Karena kita melekat kepada sumber kebenaran. Makanya hari ini, saudara-saudara, kita mau belajar dari satu tokoh yang betul-betul luar biasa diberkati Tuhan. Namanya Abraham, saudara-saudara. Ini khotbahnya masih lama loh. Kita kira-kira pulang jam 10, amin. Salah datang nih gua katanya hari ini ya, saudara-saudara. Lanjut ya. Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ke 11. Karena iman, Abraham apa? Taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang apa? Yang akan. Kata akan itu sudah diterima belum? Akan sudah diterima belum? Berarti Abraham pergi ke sebuah tempat yang dia belum terima, ya. Diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudara dengar baik. Sehamba Tuhannya saya ya. Nih ya, saya kasih contoh ya. Sehamba Tuhannya saya. Saya gak pernah loh sampai airport, ke check-in counter. Waktu mbak check-in counter tanya sama saya, Pak, selamat siang, Bapak mau kemana? Tunggu dulu. Tuhan belum ngomong sama saya. Apa jangan-jangan Tuhan ngomong sama mbak? Ada gak kayak gitu, saudara-saudara? Gak pernah loh. Setiap kali saya mau pelayanan keluar kota atau bahkan keluar negeri, saudara-saudara, saya udah tahu saya bakal mau pergi kemana. Nah ini Abraham, dia gak tahu waktu Tuhan mau ngajak pergi, perginya kemana? Dia gak tahu, saudara-saudara. Itu iman yang benar. Makanya kata-kata di awalnya, karena iman Abraham taat. Ini iman yang benar, saudara-saudara. Nggak mikirin buat diri sendiri. Kalau mikirin buat diri sendiri, saudara-saudara, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, lalu dia mikir-mikir lagi karena belum tentu dia menerimanya. Itu kira-kira kalau iman yang besar. Tapi iman yang benar adalah ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dia nggak tahu dan dia belum dapat. Selanjutnya, ayat selanjutnya, keren banget saudara-saudara. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10. Selanjutnya, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat ke-11 ini juga keren banget. Lanjut ke 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh apa? Kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Kita udah tahu ceritanya di kitab Kejadian pasal 18, saudara-saudara.
Bahwa kejadian itu sangat lucu. Udah gak mungkin Sarah tuh bisa punya anak. Tapi ada kejadian, ada seorang nenek-nenek ngelahirin anak. Ini luar biasa loh saudara-saudara. Ini sebuah kebenaran yang gak bisa disangkal. Makanya hari ini saudara-saudara, saya mau ngajak kita semua untuk sadar bahwa syarat kita untuk memiliki iman yang benar itu ada 3 hal. Saya harap kita hari ini belajar bagaimana kita bisa punya iman yang benar di hadapan Tuhan kita. Yang pertama, how can we have the right faith? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Anda jawab pertanyaan saya. Setuju gak seringkali penyembahan kita sama Tuhan dikontrol sama keadaan kita? Setuju gak? Kalau kita lagi punya masalah sama Tuhan, kayaknya kok doanya lama banget ya. Tapi giliran gak ada masalah, kok doanya cepet banget ya. Siapa di sini yang kusyuk banget kalau lagi berdoa sama Tuhan setiap hari? Belum tentu, tapi kalau lagi ada masalah, kusyuk banget. Intronya aja 15 menit saudara-saudara. Intronya 15 menit, pas nangis. Itunya aja 15 menit, belum mulai doanya loh. Doanya setengah jam. Penghabisannya, outronya saudara-saudara 15 menit lagi plus. Kayak gitu lagi saudara-saudara. Coba kalau dijawab sama Tuhan, doanya masih kayak gitu gak? Belum tentu. Tuhan terima kasih Tuhan. Aduh sorry saya ketelat, saya siang bangunnya kesiangan. Terima kasih Tuhan, haleluya amin. Kalau dulu ibu gembala suka nanyain saudara-saudara, kebaktian dong, aduh ibu sorry saya gak punya waktu, sibuk banget. Baca Alkitab, aduh bu sorry banget bu, saya gak bisa. Anda tahu kenapa pandemi kemarin Anda? Karena mungkin doa dari kita semua. Anda selalu bilang gak punya waktu untuk beribadah, Anda gak punya waktu buat baca Alkitab. Dikasih Tuhan tuh waktu 3 tahun lo di rumah doang lo. Ayo lo. Makanya hati-hati kalau minta sama Tuhan. Karena seringkali saudara-saudara Tuhan bisa kabulin apa yang ada di hati kita. Hari ini kalau kita mempunyai iman yang benar bukan fokus kepada apa yang kita bisa dapatkan. Tapi fokus pada apa yang Tuhan mampu kerjakan. Halo? Kalau kita fokus apa yang kita kerjakan saudara-saudara percayalah. Apa yang kita lakukan bersama-sama Tuhan semua karena kita ada maunya. Bukan. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Karena Dia yang paling tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Katakan amin. Apapun masalah Anda, fokus kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 12a saudara-saudara. Ibrani pasal 12 ayat 2a. Ayat 2a. Ibrani 12 ayat kedua-a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi bukan pada hasil yang kita bisa dapatkan, tetapi fokus kepada si sumber berkatnya. Banyak dari kita, saudara-saudara tiap kali ada khotbah berkat senang banget. Saya mau ngomong ini ya saudara-saudara semua ya, coba buka kupingnya ya. Berkat gak selalu baik. Halo? Berkat itu gak selalu baik. Karena seringkali waktu kita fokus sama berkatnya, kita lupa sama sumber berkatnya. Dan ujian gak selalu buruk. Karena seringkali lewat ujian kita balik lagi sama Tuhan. Seringkali lewat masalah kita balik lagi sama Tuhan. Makanya mulai hari ini jangan gila berkat dan jangan musuhin ujian. Karena mungkin kadang-kadang Tuhan pakai 2 bagian itu supaya kita bisa melekat kepada Dia. Kok gak ada yang amin? Amin saudara-saudara. Jangan marah-marah dong. Amin saudara-saudara. Fokus hanya kepada Tuhan. Bukan ke yang lain lagi. Bukan jawaban doanya. Bukan hasil daripada doanya. Bukan. Tetapi fokus kepada Tuhan. Anda tahu saudara-saudara kalau kita ikut ke sebuah penerbangan, apakah kita fokus kepada penerbangannya? Enggak, kita fokus kepada pilotnya kok. Kita percaya sama pilotnya, padahal kita mungkin belum kenal siapa pilotnya. Ada sebuah cerita yang keren banget sih, saya yakin mungkin Anda sering dengar cerita ini. Dia bilang begini, ada anak kecil bilang sama papanya, Papa, pesawat itu segede apa sih? Dia bilang gitu. Pesawat itu sebesar apa? Terus papanya bilang gini, coba nak kamu lihat nak, kalau pesawatnya terbang, menurut kamu pesawat itu kecil gak? Kecil. Tapi coba kita ke airport yuk, kita datang ke airport. Ternyata waktu dia datang ke airport, dia lihat pesawatnya besar. Jadi Anda bisa tahu Tuhan itu besar seperti apa dalam kehidupanmu, waktu engkau sedekat apa dengan Tuhanmu. Hari ini saudara-saudara,
Apapun masalah yang sedang Anda alami, tetap pegang kebenaran. Bukan yang lain, bukan hasil jawaban doanya, tetapi tetap percaya penuh kepada Tuhan bahwa Dia mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Buktinya udah banyak. Saya mau tanya ya, siapa di sini yang di masa lalunya enggak punya masalah? Siapa? Ada enggak punya masalah? Nah, sekarang saya ganti lagi pertanyaannya. Siapa yang di sini tempat ini yang masa lalunya banyak banget masalahnya? Siapa? Oh, ibu bapak nggak ada? Hebat banget. Yang punya masalah di masa lalunya, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ada yang nggak ada, ya. Ada yang nggak ada, ada yang nggak ada. Nah, pertanyaan saya, buat yang ada aja, ya buat yang ada aja. Lewat gak masalahnya? Lewat gak? Siapa yang tolong? Banyak gak masalah di masa lalu? Banget, bukannya banyak aja. Banget. Siapa yang tolong? Tuhan Yesus, dengar baik. Buktinya udah banyak di masa lalu kita. Tuhan mampu melakukan perkara dahsyat dan ajaib. Kalau Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara dahsyat dan ajaib di masa lalu kita, Dia adalah Tuhan yang sama mampu melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib di saat hari ini dan di masa depan kita. Jadi, we have nothing to worry. Kita nggak perlu punya rasa khawatir berlebihan. Percaya aja. Fokus sama Tuhannya. Jangan kepada jawabannya. Tapi fokus hanya kepada Tuhannya. Boleh minta di F bro? Ada satu lagu yang ditulis oleh Kak Sari Simorangkir, saudara-saudara. Lagunya lama banget. Tapi lagu ini jadi berkat buat saya. Dan saya pengen banget lagu jadi kekuatan untuk Anda semuanya. Amin, saudara-saudara. Katakannya sama-sama dengan saya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Say, ku peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Yang percaya Tuhan sumber pengharapan, berikan tepuk tangan paling meriah. Sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Cuma dia sumber pengharapan kita. Jadi jangan fokus kepada hasil doanya, tetapi fokus hanya kepada dia. Karena yang mampu melakukan perkara besar cuma Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa punya iman yang benar? Yang kedua caranya adalah sabar. Semua itu ada prosesnya. Cara kerja iman itu gak kayak gigit cabai pedes. Gak kayak kita bilang, bang ketoprak, berapa cabainya? 5, enggak kayak gitu. Berproses, saudara-saudara. Ada step by stepnya. Dan pertumbuhan iman kita itu juga ada prosesnya. Gak bisa, saudara-saudara, langsung berharap semuanya terjadi yang kita mau, gak bisa. Dengar baik, kenapa? Karena yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terbaik dari Tuhan walaupun sekarang kita gak ngerti maksudnya apa, itu yang terindah buat kita. Sabar, bilang kanan kirinya, Mbok ya sabar gitu. Saya tahu ini gak gampang, saya tahu. Ada orang yang bertahun-tahun sakit. Di sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih tetap imannya kuat. Sabar ya Pak, tenang, saya percaya. Tuhan yang akan menguatkan saya. Setahun udah mulai itu. Percaya Pak, percaya. 2 tahun, percaya Pak. Udah begitu saudara. Saya cuma bilang sama saudara-saudara semua, gak ada yang rugi berharap sama Tuhan. Gak ada. Makanya hari ini saudara-saudara sabar. Karena orang yang gak sabar mencelakakan dirinya sendiri. Tahun kemarin ada sebuah berita di TV ya. Ada orang-orang yang lawan arah. Orang naik motor biasanya kan gitu ya, suka ngelawan arah ya. Tadi saya juga ngelawan arah, saudara-saudara. Tadi di depan, waduh saya mau masuk, wah itu dia gerejanya, buru-buru mau parkir, ada mobil. Waduh saya yang salah ini. Tapi ya tolong dimaafkan ya Bapak Ibu, saya nggak tahu di sini itu satu arah soalnya. Tapi Anda tahu nggak, di situ motor udah tahu itu salah, tetapi mereka tetap lawan arah, padahal muter baliknya cuman beda 10 detik doang. Anda tahu yang terjadi apa? Mereka ketabrak truk. Ini masuk berita loh, Anda tahu, ntar boleh cek di Google. Pemotor lawan arah ketabrak truk di Depok, saudara-saudara. Ketabrak truk beneran yang orang lawan arahnya. Saya nggak tahu truknya remnya blong atau apa, saya nggak tahu. Kan kita pikir biasa setelah kejadian ya udahlah ya, takut nih ntar ketabrak lagi. 2 hari kemudian masuk TV lagi, saudara-saudara. Masuk lagi TV di tempat yang sama, kejadian lagi, saudara-saudara. Ada yang rumah di Depok di sini? Ada? Ada rumah di Depok? Yang mana? Lu bro, di Depok? Muka lu sih Depok banget bro. Asli men. Yang kalau masuk mesti pakai paspor tuh ya saudara katanya. 2 kali saudara kejadian. Anda tahu apa yang kita pelajari? Orang yang gak sabar akan celaka. Makanya kalau belum dapetin, sabar aja. Karena yang terbaik itu selalu ada di depan, bukan hari ini. The best is yet, bukan is now to come. No, the best is yet to come. Yang terbaik ada di depan kita. Sabar aja, semua ada prosesnya. Anda tahu alasan kenapa Tuhan gak langsung kasih semuanya. Nanti habis ini ya, saudara-saudara Anda boleh, siapa yang suka nonton di sini? Ada yang suka nonton gak? Wih baca Alkitab doang ya. Apa itu nonton? Duniawi ya saudara-saudara, duniawi. Apaan itu nonton? Siapa yang suka nonton? Siapa yang suka? Satu doang, jujur. Lu suka nonton gak? Suka, oke. Saudara-saudara nanti boleh cari film ya, Bruce Almighty. Yang main itu Jim Carrey, saudara-saudara. Ini cerita, ini film rohani yang dikemas lucu banget, tetapi bisa masuk Hollywood, saudara-saudara. Kalau Anda klik YouTube movie, saudara-saudara, itu ada tuh yang free ads tuh. Anda bisa cari nanti, Bruce Almighty movie, itu ada. Saya ceritain sedikit ya, nanti Anda nonton sendiri. Kalau kita ceritain nanti sampai 2 jam nih gak habis-habis nih. Ada seorang yang namanya Bruce, saudara-saudara. Dia seorang reporter lapangan, ya, yang live begitu, ngeliput hal-hal yang unik, yang lucu seperti itu. Di Amerika, news anchor itu paling hebat adalah di studio, yang bawain berita tuh saudara-saudara. Itu yang hebat, itu yang diincar setiap news anchor yang ada di Amerika.
Nah dia tuh kerja udah lama banget, dia fight banget untuk ngasih yang terbaik supaya dia bisa di situ. Tapi ternyata dia nggak dapat itu semua dan dia kecewa sama Tuhan. Waktu dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan ketemu sama dia. Dia ketemu sama Tuhan, saudara-saudara, terus dia bilang, dia komplain semuanya, dia ceritain semuanya, dia keluarin semua isi hatinya. Terus tiba-tiba di akhir pembicaraan dia bilang ini, enak ya kalau jadi Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, bener, ya udah tukeran yuk. Dia bilang gitu, yuk tukeran yuk. Kebetulan saya mau cuti. Bayangin kalau di dunia nyata Tuhan cuti, saudara-saudara. Bayangin tuh apa yang terjadi itu, saudara-saudara. Tapi di film itu Tuhannya mau cuti dan diberikan semua kekuatannya kepada si Bruce ini, saudara-saudara. Akhirnya si Bruce jadi punya kekuatan. Kalau ini kita bilangnya God Almighty, ini Bruce Almighty. Makanya judulnya Bruce Almighty. Dia bisa melakukan banyak perkara yang keren-keren banget. Kalau Musa membelah Laut Merah, si Bruce membelah sup merah. Dia pergi ke sebuah diner, dia pesan sup merah. Terus dengan kekuatan dia terbelah tuh saudara-saudara ya. Getar-getar danernya. Nah one day, waktu dia melakukan banyak sekali aktivitas dengan segala kekuatannya dia, tiba-tiba dia mendengar suara yang berisik banget di kuping dia. Waktu dia lagi ngomong, apa? Kamu ngomong apa? Karena berisik banget kupingnya. Berisik sekali. Dia keganggu berkali-kali sama kata-kata yang ada di kupingnya dia itu, saudara-saudara. Bukan bisikan iblis ya. Jangan salah sangka dulu, ntar saya ceritain. Ternyata saudara-saudara, bisikan-bisikan itu saudara-saudara, waktu dia tanya sama Tuhan, ternyata itu adalah doa-doa dari setiap orang yang ada di dunia. Kalau memang benar seperti itu, Tuhan ngerasain sekarang di sorga sana, saudara-saudara. Berarti Tuhan keganggu banget ya sebenarnya tiap hari sama setiap apapun yang kita ngomong sama dia. Tetapi itulah Tuhan kita, dia gak peduli dia keganggu karena dia sayang sama kita. Orang dia rela ninggalin surga kok untuk ketemu kita. Dia rela ninggalin surga untuk bisa menyelamatkan kita. Terus si Bruce bilang, lalu Tuhan saya mesti ngapain nih sama doa-doa orang ini? Kamu mesti jawab mereka. Caranya, you figure out yourself. You're the God now, kata Tuhan begitu. Kamu Tuhan sekarang, kamu cari bagaimana caranya supaya kamu bisa selesaikan ini. Lalu dia pikirin caranya bagaimana. Akhirnya dia tahu satu kunci. Zaman 20 tahun yang lalu saudara-saudara kira-kira ada email namanya depannya Y, kira-kira apa tuh? Yahoo.com. Nah ini saudara-saudara bukan Yahoo.com tapi namanya Yahweh.com. Yahweh.com. Jadi dia pindahin tuh semua yang berisik-berisik di kuping dia itu, doa-doa itu dia masukin semua ke email. Dia stretching, dia pemanasan, dia minum kopi, dia langsung balasin. Beres 1000, masuk 10.000. Dia balasin lagi dengan kecepatan kilat yang dia punya saudara-saudara. Beres 10.000, masuk 100.000. Sebelum dia selesai beresin lagi yang 100.000, masuk 2 juta. Akhirnya dia stres. Aduh nih mesti gimana nih? Masuk terus nih, gak beres-beres, gak berhenti-berhenti. Akhirnya dia kepikiran, I wanna be a good God. Saya mau jadi Tuhan yang baik. Anda tahu apa yang terjadi saudara-saudara? Select all, press yes. Jadi semua orang-orang doanya dikabulin sama Tuhan. Select all, yes. Tuh. Anda tahu yang terjadi apa? Kekacauan di dunia ini. Jadi ternyata kalau jawaban doa Anda belum dikasih sama Tuhan, karena Tuhan punya maksud dan tujuan loh. Tuhan punya maksud dan tujuan. Maksudnya apa sih Pak Martin? Dengar baik. Pisau di anak umur 2 tahun itu akan melukai mereka ya saudara. Tetapi pisau di anak umur 15 tahun tidak akan melukai mereka. Kenapa? Karena yang 15 tahun sudah tahu memegang pisau dengan cara yang benar dan mereka akan hati-hati. Tapi anak 2 tahun belum tahu. Seringkali kenapa Tuhan gak langsung jawaban doa kita? Karena mungkin di hadapan Tuhan kita anak umur 2 tahun yang megang pisau. Ngerti gak maksudnya apa? Kalau Anda minta sesuatu sama Tuhan dan Anda belum siap menerimanya, percayalah waktu Tuhan kasih itu malah akan menghancurkan hidup Anda. Makanya kenapa saudara-saudara, kenapa Tuhan gak langsung kasih yang Anda inginkan? Tuhan mau mempersiapkan Anda. Multimedia tolong bantu saya ya, ketik ini. Anda boleh capture ini dan jadi ingatan buat Anda. Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Saya ulang sekali lagi ya, saudara-saudara tim multimedia boleh catat ini. Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita.
Saya sekali lagi ya, saya ulang katanya kalau ngomong orang Indonesia mesti 3 kali saudara-saudara. Iklan di TV-nya 3 kali, Bu Joko apa kabar lagi, Bu Joko apa kabar lagi, Bu Joko apa kabar, kan di TV dulu begitu saudara-saudara. 3 kali. Ya, sekali lagi ya, udah Timotius Media. Sekali lagi ya, Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Karena fokusnya Tuhan bukan hasil jawaban doanya kita, tetapi kitanya. Udah siap apa belum? Para pengusaha, dengar baik. Berkat Tuhan itu, ya, berkat Tuhan itu adalah pertemuan antara waktunya Tuhan dan kesiapan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Berkat Tuhan itu adalah pertemuan antara kesiapan kita dan waktunya Tuhan. Kalau andanya siap, waktu Tuhan belum datang, berkat itu gak bakal datang. Begitupun sebaliknya. Waktunya datang, andanya belum siap, gak bakal datang. Jadi berkat akan dicurahkan kepada kita semua waktu kita benar-benar sudah menang atas diri kita sendiri. Baru akan diberikan kepada kita semua. 2 Petrus pasal 3 ayat 8, saudara-saudara. Masih oke semuanya? Masih oke? Bilang kanan kirinya, wih bangun gitu saudara-saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang apa saudara-saudara? Yang satu ini, apa katanya selanjutnya? Tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dengan kata lain begini saudara-saudara, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Jadi caranya gimana Pak? Supaya kita dapat waktunya Tuhan. Ya berserah aja sama Tuhan. Sabar. Kenapa sih kalau kita minta sesuatu Tuhan gak langsung kasih? Saya kasih ilustrasi ya sama Anda ya. Sebelum papa saya bangkrut tahun 98 saudara-saudara. Apapun yang saya minta papa kasih. Dulu ada apa ini kayak Jerry gak tahu lah ya saudara-saudara, angkatannya jauh banget. Google 5 dulu namanya saudara-saudara ya. Dulu ada film tuh Google 5, jadi modelnya kayak Power Ranger begitu dulu. Ya kayak robot-robot gitu. Saya minta mainannya pasti dibeliin saudara-saudara. Tapi pas udah bangkrut gak dibeliin. Tapi karena keseringan dibeliin saudara-saudara, rusak saya tahu. Ah udahlah rusak ya udah, besok juga gue minta lagi dibeliin lagi. Tapi pertama kali saya beli barang dengan keringat saya sendiri saudara-saudara. Saya jaga banget loh barangnya. Bahkan tuh barang itu jatuh, saya berasa jatuh juga. Kenapa? Karena saya tahu banget perjuangannya. Dulu barang yang saya beli pertama kali tau gak apa? Handphone 8250. Yang kecil, layarnya biru, ada game Snake-nya, Nokia dulu saudara-saudara. Yang kalau menang tuh punya tetet, masih ingat ya saudara-saudara ya? Masih ingat, itu yang saya beli dulu. Papa saya ngejatuhin handphone itu, waktu handphone itu jatuh, saya juga berasa jatuh. Ini yang saya mau ajarin sama saudara-saudara semua. Kenapa seringkali Tuhan gak kasih yang kita minta? Karena kalau dikasihnya segampang itu, Anda akan sia-siakan dengan mudah. Easy to get, easy to forget. Ngerti ya maksudnya? Easy to get, easy to forget. Kalau sekarang Anda lagi pengen ngedapetin apa yang Anda inginkan, tapi masih susah, Anda mesti bersyukur. Karena mungkin setelah Anda mendapatkannya, Anda akan lebih menghargainya. Jadi tetap bersabar. Karena waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Amin, saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik
Yang mau sabar nunggu waktunya Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Semua waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktumu yang terbaik. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Cuma waktu Dia yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi sabar. Bilang kanan kirinya, sabar. Lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, kita recap dulu sebelum ke poin ketiga. Jadi supaya kita bisa punya iman yang benar, kita mesti ngapain, saudara-saudara? Fokus kepada Tuhan. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, tekun dalam iman. Dengar baik ya, saudara-saudara. Iman itu enggak ada yang bertumbuh dalam kenyamanan. I'm sorry. Iman itu enggak pernah bisa tumbuh dalam kenyamanan. Iman itu hanya bisa bertumbuh dalam ketidaknyamanan. Oh, gak ada yang amin. Kok gak ada yang amin? Iman kita gak ada fungsinya kalau keadaan kita aman-aman aja. Makanya seringkali Tuhan koyak kondisi kita, keadaan kita, supaya iman kita terlatih, saudara-saudara. Anda tahu tentara-tentara kita, saudara-saudara, walaupun sekarang gak perang, mereka bukan berhenti latihan loh. Tiap hari mereka latihan. Bayangin kalau mereka nggak latihan, saudara-saudara, tiba-tiba ada yang datang mau perang, saudara-saudara, mereka bilang, aduh mesti ngapain nih gue, bingung banget gue. Sampai hari ini walaupun nggak perang, saudara-saudara, mereka tetap latihan. Nah itu juga fungsinya kita, kalau ada ujian tentang kehidupan kita, supaya kita siap. Dan kita semakin kuat. Tuh nggak ada yang amin lagi. Amin. Makanya kalau sekarang saudara-saudara dalam keadaan nggak enak, bersyukur kepada Tuhan. Nikmati itu semua. Percaya saudara-saudara, tidak akan pernah ada yang namanya pertumbuhan dalam kenyamanan. Seringkali memang sengaja dikoyakin gitu aja. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Ini udah aneh kan saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lanjut, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa saudara-saudara? Pengharapan. Ayat lanjutnya, ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini saudara-saudara mirip-mirip dengan kitab 2 Korintus pasal 12. Kita buka. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Kita buka. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Ayat ini gak bisa diterima sama orang dunia, saudara-saudara, gak bisa.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Banyak sekali orang yang gak ngerti ayat ini saudara. Tapi nanti saya akan coba jabarkan kepada Anda dengan cara yang sangat simpel untuk Anda semua. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ke-10. Selanjutnya. Karena itu aku senang dan rela dalam apa aja? Kelemahan dalam apa lagi? Siksaan dalam apa lagi? Kesukaran dalam apa lagi? Penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Yang terakhir kita baca kencang bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ke-10 balik lagi bro. Nah itu dia. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mungkin Anda nggak ngerti maksudnya gimana sih Pak Martin, kok lemah bisa jadi kuat sih? Saya kasih ilustrasi ya, boleh nggak airnya dikasih ke saya? Ya, nah terima kasih, besok masuk surga ya. Oke. Di botol ini penuh nggak airnya? Masih segel nih, bukan sihir saudara-saudara, masih segel ya. Penuh ya airnya ya, oke. Kira-kira kalau air yang penuh ini mau dimasukin air yang baru, bisa gak? Bisa gak? Bisa luber. Ya, gak bakal bisa masuk. Makanya supaya air yang baru bisa masuk ke dalam botol ini, air botol ini mesti diapain? Mesti diapain? Di apa? Minum, benar banget. Kita kan gak boleh buang-buang sembarangan ya. Jadi harus diapain? Anda yang ngomong loh, bukan saya ya. Jadi harus diapain? Minum. Sekarang bisa masuk gak? Tapi bisa penuh gak? Hah gak bisa, orang masih ada sisanya. Kalau mau penuh banget mesti diapain? Habisin. Sekarang kosong gak? Air yang baru sekarang bisa masuk gak? Penuh gak? Ini yang ayat ini maksudkan saudara-saudara. Selama Anda penuh, selama Anda merasa mampu, selama Anda merasa kuat, dan selama Anda merasa bisa, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda, gak bakal pernah bisa masuk dalam kehidupan Anda. Makanya seringkali Tuhan bikin kita lemah, supaya kekuatan yang dari Dia bisa kita rasakan. Amin. Makanya hari ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara semua lagi dia ada di posisi yang gak enak, Anda harus bilang apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena mungkin saat ini Tuhan lagi ngasih kekuatan untuk kita semua. Dan kita bisa come back even stronger. Ingat ada lagunya, what doesn't kill you, make you stronger. Apa yang gak bisa membunuh kamu, akan bisa bikin kamu lebih kuat lagi. Itu maksudnya Tuhan, supaya kita bisa tumbuh lebih kuat bersama-sama dengan Tuhan. Gak ada cara yang lain. Dan percayalah, waktu Anda berserah penuh kepada Tuhan, saat itu juga hidup Anda akan aman bersama-sama dengan Dia. Saya tutup dengan ini. Saya percaya Ibu Gembala tiap kali pemberkatan ya, Tante ya. Pasti setelah berkatin disuruh, ayo kamu ngomong sama papa mama, betul ya Tante ya. Bilang terima kasih atas apa yang papa mama sudah lakukan selama hidup kamu. Nah itu tuh momen-momen itu tuh disukain sama fotografer tuh saudara-saudara. Wah muka cengeng-cengengnya pengantin gitu ya. Difoto-fotoin tuh jadi foto bagus seperti itu saudara-saudara. Itu masa-masa yang paling seru tuh buat fotografer saudara-saudara. Waktu saya diberkati pernikahan juga sama, saudara-saudara. Di momen itu saya ingat banget papa mamanya Yunita, istri saya. Berarti mertua saya ya. Dia bilang ini, Tin, papa serahin Yunita sama kamu. Papa serahin Yunita sama kamu. Terus saya pergi ke mamanya Yunita, mama mertua saya, dia bilang ini, Tin, mama serahin Yunita sama kamu. Saudara-saudara, ternyata ada arti yang besar banget dari kata menyerahkan. Artinya mamanya Yunita dan papanya udah gak punya hak lagi untuk ngurus anaknya. Hak itu diberikan kepada saya untuk ngurus anaknya, memelihara anaknya. Itu kata berserah. Sama juga dengan kita sama Tuhan. Kita sepakat dulu di sini. Siapa yang percaya Yesus Tuhan kita adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Boleh angkat tangan? Semua ya? Oke, dengar baik. Waktu Anda memutuskan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus, saat itu juga Anda bukan Anda lagi,
tapi Anda miliknya Kristus. Halo? Anda miliknya Kristus. Maka itu saudara-saudara, kalau Anda sadar miliknya Kristus, boleh nggak Tuhan ngapa-ngapain kita? Kenapa? Karena kita miliknya Kristus. Sama seperti ini saudara-saudara. Botol air ini saudara-saudara sebelum dibeli, haknya masih di apa? Di tokonya. Kalau saya ambil saya dikatain apa? Maling. Ya dong. Tapi setelah saya bayar, mau saya buang di muka dia airnya, bakal marah gak dia? Enggak, kenapa? Haknya udah berpindah. Sama juga dengan kita sama Tuhan. Waktu kita putuskan kita percaya sama Tuhan, saat itu juga Tuhan yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mau ngapain kita udah berserah aja. Karena kita tahu bahwa yang terbaik ada di depan kita dan masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Itulah kebenaran yang harus kita terima, saudara-saudara. Kebenaran itu mutlak, nggak perlu dibela. Anda nggak perlu turun ke jalan, bela-bela, nggak perlu. Salah satu cara ngebela Tuhan Anda adalah hidup benar di hadapan Tuhan Anda. Berserah kepada Tuhan, biar Tuhan beracara penuh dalam kehidupan kita semua. Maka yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita semuanya. Saya harap firman hari ini bisa membantu saudara-saudara semua untuk bisa selalu mempunyai iman yang benar instead of iman yang besar. Karena iman yang benar itu saudara-saudara adalah iman yang berserah. Karena kita tahu Tuhan mampu melakukan perkara besar dan dahsyat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum saya tutup saudara-saudara, saya akan ngajari saudara-saudara satu buah lagu yang saya baru rilis saudara-saudara. Ya kira-kira 10 lagu lah yang kita nyanyikan habis ini ya saudara-saudara. Nggak pulang-pulang jadinya. Lagu ini saya baru rilis kira-kira bulan April kemarin saudara-saudara. Kebetulan lagu ini udah viral duluan di TikTok. Judulnya Tenanglah Jiwaku saudara-saudara. Sebagaimana lagu ini memberkati saya ingin sekali lagu ini jadi berkat untuk kita semua. Kita belajar bareng-bareng ya lagunya ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Yesus Tuhan kita. Ada gak? Chordnya ada? Udah dapat? Aku ada handphonenya. Ada? Oh gitu ada, ya udah sip. Ada? Aku udah kasih chordnya. Enggak, aku ada. Ini bukan rekayasa saudara-saudara ya. Ini bukan rekayasa. Kita belum pernah ketemu sebelumnya ya bro. Kayak apaan aja. Nah ini. Nah silakan. Liriknya udah, Jer? Aman ya? Lagunya seperti ini saudara-saudara, di-say. Tak pernah kau meninggalkanku, Kau Tuhan yang menyertaiku. Udah ada tahu ya, sama-sama ya. Lewati setiap musim dalam hidupku, nyatalah kuasa-Mu dalamku. Firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang. Katakan amin. Masa depan ku penuh harapan, tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yuk kita beri sama-sama saudara-saudara. Tak pernah Kau meninggalkanku, Kau Tuhan yang menyertaiku. Lewati setiap musim dalam hidupku, nyatalah
kuasa-Mu dalamku, firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yang terbaik, yang terbaik pasti akan datang, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Jemaat saja. Yang terbaik pasti akan datang. Kami percaya Tuhan bahwa yang terbaik telah Kau siapkan untuk kehidupan kami, Yesus. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yang terbaik, yang terbaik pasti akan datang, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Hari ini kami belajar, Bapak. Kebenaran akan selalu jadi kebenaran. Kebenaran gak bisa diubah. Kebenaran adalah hal yang absolut dan mutlak. Tapi kami mau, Tuhan, kebenaran yang selama ini kami pegang, itu juga kami kerjakan. Kami gak mau cuma tahu kebenaran, tapi kami cuma koleksi di pikiran kami. Kami mau mengerjakan kebenaran, terutama dalam iman kami. Seringkali iman kami lebih besar daripada kebenaran yang kami mau pegang. Gak ada yang salah, tapi seringkali iman yang besar itu berfokus kepada diri sendiri dan menjadi egois. Tapi iman yang benar berfokus kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang paling mengerti dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar supaya iman yang benar itu nyata dalam kehidupan kami. Kami harus fokus hanya kepada Tuhan. Bukan jawaban doanya, bukan hasil doanya, tetapi fokus kepada sumber daripada yang kami minta. Dan kami tahu segala sesuatu ada prosesnya. Panjang. Sama seperti kami mau ke gereja ini, ada prosesnya. Kami berjalan kemari, kami naik mobil kemari. Mungkin kami nyasar, ada prosesnya. Begitu juga dengan hasil apa yang Tuhan memberikan kepada kami. Semua ada waktunya. Karena waktunya kami beda dengan waktunya Tuhan. Tuhan lebih pikirin kesiapan kami dibandingkan memberikan apa yang kami mau.
Dan terakhir Tuhan mau kami tekun dalam iman. Iman gak bakal pernah bertumbuh dalam kenyamanan. Iman itu selalu bertumbuh dalam ketidaknyamanan. Maka hari ini kalau kami sedang mengalami hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kami mau bilang terima kasih sama Tuhan. Karena mungkin lewat hal yang gak enak ini, bikin kami makin berharap sama Tuhan, bikin kami makin bergantung sama Tuhan, bikin kami lebih melekat kepada Tuhan, bikin kami bisa lebih nempel sama Tuhan. Kami percaya waktu kami berserah penuh pada Tuhan, yang terbaik pasti Tuhan nyatakan lagi depan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Hamba percaya setiap orang yang pulang dari tempat ini akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Memberkati Ibu Gembala Bapak dalam kesehatannya, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Tuhan yang makin tambah-tambahkan. Kami percaya kalau Ibu Gembala Tuhan masih percaya sampai hari ini. Masih banyak hal yang Tuhan mau nyatakan untuk Ibu Gembala. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam kesehatan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan mungkin sekolah mereka. Tuhan yang sertai. Kami percaya the best is yet to come. Hamba mau terus selesai berbicara, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Thank you semuanya, God bless you. Silakan duduk. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Martin Sunardi yang boleh melayani kita pada sore hari ini. Saya percaya bahwa apa yang kita terima hari ini dapat menjadi benih dan saya berharap kita mempunyai tanah yang subur agar firman Tuhan terus tertanam, bertumbuh, berbuah dan terutama kita dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Ko Martin untuk waktunya, terima kasih. Dan terima kasih untuk seluruh pelayan yang boleh melayani hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk tim Prison Worship, LCD, LED, dan semua guru sekolah minggu yang terlihat dan tidak terlihat untuk penyambutan Asers dan semua yang boleh melayani. Kita pada sore hari ini kita bersyukur, kita boleh memberikan yang terbaik melalui talenta kita, waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan beberapa pengumuman tambahan. Telah berpulang ke rumah Bapak, Ibu Merly Wong, ibunda dari Ibu Honi Jufri, atau mertua dari Pak Agus Aan ya. Jadi beliau kemarin malam kalau nggak salah berpulang dan jenazah disemayamkan di rumah duka Bontekpio di ruang Mawar. Jadi kami sekali lagi turut suprasanduka atas berpulangnya Ibu Merly Wong. Dan tadi sudah ada di pengumuman juga minggu depan bagi Bapak Ibu yang mungkin punya anak atau cucu ada perlombaan untuk FICC Kids anak-anak. Jadi 18 Agustus minggu depan jam 4 sore jadi lagi ibadah mereka nanti akan lomba bisa sama-sama join. Dan tanggal 25 Agustusnya, jadi ini kan minggu depan baru 18 Agustus, 25 Agustusnya ada kegiatan FICC Kids mau bikin, kalau nggak salah bikin pizza ya Bapak Ibu ya. Itu di Pizza Hut yang di Gading Serpong. Nah untuk infonya mungkin bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu yang ada di atas. Dan sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali beribadah minggu depan. Minggu depan kembali kita berkumpul dalam ibadah raya jam 4 sore. Selamat datang untuk Sani, untuk Lala, untuk drummer kita hari ini. Andre, terima kasih untuk pelayanannya. Selamat datang kembali ke Andre dan istri. Kita boleh sama-sama beribadah dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu untuk FICC blessed to be a blessing, puji Tuhan bahwa AC yang kita butuhkan untuk ruang sekolah minggu di atas sudah terpenuhi. Dan TV juga sudah terpenuhi, semua karena anugerah Tuhan dan terima kasih untuk
taburan berkat benih yang kita beri untuk rumah Tuhan. Dan untuk laporannya mungkin kita akan selesaikan segera sehingga Bapak Ibu bisa melihat laporan kembali untuk semua yang sudah kita kerjakan nanti untuk FICC Blessed to be a Blessing. Dan not but not least, Ko Martin mengeluarkan CD ya Ko ya? Wah, CD yang Bapak Ibu nanti bisa dengar di mobil, di rumah. Ini CD di luar, di Ko Martin jual free, kalau ambil baru bayar. Ya, jadi kalau dilihat doang free gitu. Ya Bapak Ibu bisa menikmati berkat ini seharga 50.000, seharga 50.000. Nanti Bapak Ibu bisa beli di depan. Jadi saya yakin lagu-lagunya banyak yang memberkati kita. Beliau juga salah satu, kalau dulu masih ya kok ya sekarang mungkin di GMB ya, Giving My Best. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, grup band yang wah mungkin awal-awal ya GMB dulu di saya masih remaja tuh hype banget gitu ya. Sekarang masih ada dan Ko Martin salah satu vokalis ya kok ya untuk di GMB. Nanti Bapak Ibu bisa beli di luar seharga 50.000. Saya yakin lagu-lagu ini pasti memberkati dan lagu-lagu Ko Martin juga sudah ada di platform-platform yang ada ya kok ya, di Spotify dan lain-lain. Kita bisa sama-sama mendengarkan dan lagu-lagu ini juga pasti memberkati setiap kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya serahkan kembali kepada tim Praise and Worship. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, bersyukur dan berterima kasih kepada hambanya Evangelis Martin Sunardi yang telah memberkati kita lewat firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau persiapkan persembahan kita. Persembahan dijalankan 2 kali. Kita naikkan pujian, Kaulah Kuatku. Rintangan menghadang langkahku, kau sungguh
Sekali katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhan, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, sudah saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita dan kami serahkan kepada Ibu Gembala. Iya, saya yakin dan percaya semua diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Martin Sunardi, saya percaya kita semua diberi kekuatan dan diberi jurus-jurus baru bagaimana untuk kita memiliki iman yang benar. Bukan hanya iman yang besar, tapi iman yang benar. Satu harus apa tadi? Fokus. Dua harus apa? Sabar. Tiga harus apa? Tekun dan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita pulang dengan image atau dengan pengalaman yang baru untuk kita bersama-sama memiliki iman yang benar. Tidak hanya iman yang besar, tetapi iman yang benar. Sekalipun gunungnya tidak pindah, tapi di balik gunung ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita, untuk ke depan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tuhan sudah tahu, sediakan untuk kita semuanya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Buat petunjuk-petunjuk firman-Mu yang senantiasa merangkai langkah kami untuk ke depan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Engkau telah mempersiapkan kami untuk menerima sesuatu yang benar di depan. Dan kebenaran itu adalah absolut. Dan kami bersyukur, berterima kasih kami boleh memiliki iman yang benar. Dan kami boleh memiliki firman. Berkati hamba-Mu Evangelis Martin Sunardi Tuhan. Mari Roh Kudus Kau sertai dan bukakan lagi rahasia-rahasia firman-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semuanya. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati pekerjaannya dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani sepanjang hari ini, baik sebagai ushers, sebagai pelayan musik, worship leader, singer, guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu di atas. Bahkan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan, berpuluhan apapun juga Bapa. Kami percaya apa yang kami tabur Tuhan tidak sia-sia karena kami tabur di ladang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apabila besok kami kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing. Tuhan Kau sertai, Tuhan anak-anak yang bersekolah ulangan juga Kau sertai. Ibu Bapak yang bekerja Kau sertai Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat boleh menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kau juga beri kekuatan penghiburan kepada keluarga Ibu Honi Jufri yang telah Kau panggil mamanya pulang ke surga. Mari Roh Kudus, Kau juga memberikan kekuatan penghiburan. Dan kami percaya Kau juga memberikan umur panjang bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, sehat-sehat. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu juga boleh mengalir atas umur-umur yang telah Kau berikan. Biarlah boleh menikmati kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau kembalikan kami di dalam doa malam, dalam seluruh kegiatan yang ada di tempat ini Bapa. Tidak hanya sekedar agamawi, tapi Engkau taruhkan Tuhan hati yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau, hati yang senantiasa rindu untuk bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau bentuk kami agar kami terus menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Kau persiapkan kami di tengah segala sesuatu yang kami tidak tahu. Bapa di surga, kami berdoa
untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau ada di Indonesia, bahkan Kau sangat mengasihi Indonesia Bapa. Dan kami yang ada di Indonesia boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan di dalam mempersiapkan pelantikan presiden, Engkau memberikan Tuhan suasana yang baik dan semua boleh terjadi atas seluruh kendali-Mu agar Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Sebagaimana Engkau hentar kami datang, Engkau juga hentar kami pulang tiba kembali di rumah masing-masing dengan selamat sejahtera dan berkat-berkat Tuhan menyertainya. Mari saudara kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, buat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Ibadah kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati GP Keluarga Allah. We are family. God bless you.